Bersyukur ya Tuhan, pujian pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa kami memiliki Allah yang sungguh baik. Bukan saja Allah yang sungguh baik, tetapi Allah yang panjang sabar, yang selalu memberikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali ke dalam jalan Tuhan, di dalam kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk anugerah pengampunan dosa yang Tuhan berikan kepada setiap kami umat-Mu. Kami boleh dengan hati yang penuh syukur dan bersuka cita, kami boleh terus beribadah kepada Tuhan dan juga kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini dengan sungguh penuh syukur. Terima kasih ya Tuhan, biar puji-pujian yang kami panjatkan bukan saja keluar dari mulut bibir kami, tetapi sungguh dari hati kami boleh mengatakan bahwa Engkau benar Allah kami yang begitu maha baik. Terima kasih Tuhan, berkati pemberitaan firman Tuhan sebentar, berkati setiap jemaat-Mu baik yang hadir di rumah Tuhan, di gereja maupun yang ada di rumah, ataupun di mana saja, menikmati ibadah pada pagi hari ini. Biar sungguh Tuhan siapkan hati dan pikiran kami, bahkan hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini Tuhan topang, jadikan dia saluran berkat bagi jemaat Tuhan. Kami rindu ya Tuhan, kami semua tanpa terkecuali, kami mau bertumbuh semakin hari serupa Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan, Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya minta izin buka masker, tadi pagi saya sudah swab, ya. Puji Tuhan hasilnya negatif, ya. Saudara, senang sekali setiap kali saya bisa melayani firman di GKR Tulugong, ya. Saya bersyukur untuk bisa bertemu dengan jemaat Tuhan di tempat ini, ya. Apalagi pada hari ini adalah momen yang spesial, kita akan menyaksikan bagaimana pemimpin gereja di masa-masa pandemi ini akan memulai kembali satu masa periode pelayanan yang baru, ya. Ada orang-orang baru dan juga ada yang mungkin pernah menjadi majelis, ya mungkin sudah ada pengalamannya, ya. Tetapi saya katakan beberapa hari yang lalu ketika kami bertemu dengan majelis yang akan diteguhkan nanti, ya, saya katakan kepada mereka 5 orang itu, ya, bahwa kalian adalah pribadi yang pemberani, ya. Kenapa pemberani? Melayani Tuhan di masa-masa COVID-19 ini tidaklah mudah, bukanlah perkara yang gampang. Betul? Untuk itu sidang jemaat sekalian harus doakan mereka, ya. Harus dukung mereka, ya. Jangan mereka berlima saja dan hamba-hamba Tuhan gitu ya. Tapi seisi gereja ini, ya. Bahkan juga yang di rumah yang menyaksikan saat ini harus bergandengan tangan melayani Tuhan. Amin. Saudara, ya. Baik Saudara, tema yang diberikan kepada kita semua pada pagi hari ini adalah Tuhan adalah sumber pertolonganku, dari Mazmur 30. Mari kita buka bagian firman Tuhan ini, kita akan membacanya. Mazmur 30, saya akan baca untuk kita sekalian keseluruhan ayat yang ada di Mazmur nomor 30. Demikian firman Tuhan, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Mazmur nyanyian untuk pentahbisan bait suci dari Daud. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersukacita atas aku. Tuhan, Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Tuhan, Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati, Engkau menghidupkan aku di antara mereka yang turun ke liang kubur. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Dalam kesenanganku aku berkata, aku takkan goyah untuk selama-lamanya. Tuhan, oleh karena Engkau berkenan, Engkau telah menempatkan aku di atas gunung yang kokoh.
Ketika Engkau menyembunyikan wajah-Mu, aku terkejut. Kepadamu, ya Tuhan, aku berseru, dan kepada Tuhanku aku memohon. Apakah untungnya kalau darahku tertumpah, kalau aku turun ke dalam lubang kubur? Dapatkah debu bersyukur kepadamu dan memberitakan kesetiaan-Mu? Dengarlah Tuhan, dan kasihanilah aku, Tuhan. Jadilah penolongku. Aku yang meratap telah Kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah Kau buka, pinggangku Kau ikat dengan sukacita, supaya jiwaku menyanyikan mazmur bagimu, dan jangan berdiam diri. Tuhan Allahku, untuk selama-lamanya aku mau menyanyikan syukur bagimu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Jemaat sekalian, berbahagia bagi kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan juga melakukan dalam hidup sehari-hari. Saudara-saudara, Mazmur 30 ini adalah mazmur yang luar biasa, ya. Begitu banyak tulisan-tulisan di dalam kitab Mazmur yang sungguh mengena, ya, di dalam satu kehidupan orang-orang percaya, dalam arti begitu dalam maknanya, ya. Dan tentunya semuanya masih relevan di zaman ini, firman Tuhan. Nah, saudara, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita memang suatu proses, ya. Tidak mungkin saudara lahir ke dunia dengan kondisi, situasi, ataupun dengan fisik yang sebesar ini, dengan akal budi kepintaran yang saat ini, seperti ini, ya. Ataupun dengan satu kondisi ekonomi yang sampai saat ini, begitu, ya. Semua ada proses. Studi juga ada proses, ya. Kemarin anak kami berulang tahun yang keempat, ya. Ada proses, kayaknya belum lama begitu, ya. Kami mendapatkan anugerah sukacita 4 tahun yang lalu. Tahu-tahu anak ini sudah 4 tahun, bersyukur kepada Tuhan. Ada proses, dari yang belum bisa bicara, akhirnya sudah bisa bicara, ya. Dari yang tadinya belum bisa makan makanan yang keras, sekarang sudah bisa, begitu, ya. Terus berproses. Yang tadi belum tahu apa-apa, sekarang banyak tahu, begitu, ya. Apalagi informasi sekarang begitu banjir sekali, ya. Tetapi kata orang, proses itu kita tidak selalu, artinya kita tidak selalu di atas, ada di atas, ya. Tapi juga tidak selalu ada di bawah, itu kata orang, saudara, ya. Dalam kita berproses dalam hidup ini. Namun yang lebih penting menurut saya, saudara, sebetulnya bukan soal kita sedang berada di atas atau ada di bawah, saudara. Melainkan bagaimana dalam situasi apapun kita menghubungkannya dengan Tuhan, ya. Baik saudara ada di atas katanya, ada di bawah, maksudnya lantai 1, lantai 2 gitu, ya, saudara. Maksudnya kondisi kehidupan, ya, saudara tahu itu, ya. Bukan itu permasalahannya. Tetapi bagaimana saudara dan saya, apapun situasinya, kita bisa menghubungkannya itu dengan Tuhan. Artinya kita sebagai orang percaya harus bisa memaknai setiap situasi yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Ketika kita membaca seruan ratapan, ya, di dalam pasal ini, sebenarnya ini seruan ratapan, saudara, ya. Pemazmur bukan menghayatinya sebagai nasib yang sial, ya. Nasib yang tidak menguntungkan, melainkan dia merelasikannya, menghubungkannya dengan keberadaan Tuhan. Sehingga air mata ratapan itu di sini dikatakan dihayati sebagai murka Tuhan yang dinyatakan. Artinya murka Tuhan itu adalah teguran Tuhan, peringatan Tuhan. Bukan semata-mata dia menghakimi dirinya bahwa dia adalah orang yang malang, bukan, saudara. Tetapi pemazmur menganggap itu adalah sebuah seruan dari Tuhan, peringatan dari Tuhan. Saudara, saat saya masih kecil, saudara, salah satu hal yang paling menakutkan dan tidak mengenakan saya adalah ketika jatuh sakit, ya, waktu masih kecil, ya. Ketika sakit waktu kecil itu paling nggak enak, ya, sampai sekarang juga nggak enak, semua orang nggak mau, ya, saudara, ya. Tetapi dulu saya kehilangan semangat sekali kalau misalnya dalam kondisi sakit. Saya rasa pada saat itu kebebasan saya dirampas ketika jatuh sakit.
harus terus-menerus berbaring di rumah, ya misalnya saudara ya, kalau memang harus memerlukan istirahat. Atau di dalam rumah tidak bisa kemana-mana, kalaupun memang sudah mulai bisa aktivitas, bergerak, ya waktu kecil saudara ya. Saya juga ingat waktu anak kami sakit, dia pasti merasakan gak enak ya. Belum lama ini ya, 1 bulanan yang lalu lah kurang lebih, wah dia, Rain anak kami terkena double, bisa dikatakan double infeksi. Ada demam berdarah, ada juga virus Salmonella ya. Jadi ada di pencernaan. Wah dia nggak enak sekali, demamnya tinggi sekali saudara. Saya tahu dia nggak enak. Saya jadi ingat saudara, saya juga nggak enak waktu kecil tuh ya. Walaupun mungkin usia 10 tahun, tapi tetap nggak enak begitu. Nggak bisa kemana-mana di rumah, bahkan nggak bisa sekolah. Anak kami waktu sakit maunya bilang, go to school, ya nggak bisa lagi sakit. Saya ingat saudara, nggak bisa bermain saudara, nggak bisa bertemu teman. Saudara, dalam Mazmur ini kita tahu bahwa Daud memang pernah juga mengalami penyakit berat yang hampir merenggut nyawanya, saudara. Tetapi di saat yang sama Mazmur ini juga mau mengungkapkan kepada kita rasa syukur Daud karena Tuhan telah menyembuhkannya. Itu sebabnya Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul untuk Mazmur ini, nyanyian syukur karena selamat dari bahaya. Fokus Daud tidak lagi ditujukan kepada penyakitnya, tetapi kepada Tuhan. Hal itu ia ungkapkan dengan mengatakan, Engkau telah menarik aku ke atas. Engkau telah menyembuhkan aku. Engkau mengangkat aku dari dunia orang mati. Engkau menghidupkan aku. Wah, ini kata-kata Daud yang benar-benar dalam sekali, saudara. Daud sadar betul siapa yang telah menyembuhkannya. Karena itu ia membangun komitmen dalam dirinya untuk memuji-muji Tuhan. Dan juga mengajak umat untuk menaikkan syukur pujian bagi Tuhan. Saudara, tentunya kalimat-kalimat ajakan Daud untuk memuji Tuhan gak hanya ada di Mazmur nomor ini, saudara ya. Ada banyak Mazmur di nomor-nomor yang lain membuktikan bahwa Daud sering sekali mengajak umat Tuhan memuji-muji Tuhan. Seorang raja yang paling berkuasa tidak berdaya ketika penyakit datang menyerangnya, saudara. Namun Tuhan telah menjadi penolong yang menyembuhkan dia. Penyakit dan masalah, saudara, saat ini memang bisa datang kapan saja, ya. Dan tidak pilih-pilih kasih. Oh, ini dia mau lewatin. Oh, ini rumah ini dia mau lewatin ya. Kalau Tuhan izinkan, ya terjadi, gitu ya, saudara ya. Yang kuat menjadi lemah seketika. Yang kaya menjadi miskin dalam sekejap, dan seterusnya. Kita seringkali dengar itu ya. Hah, dia sakit, ataupun dia bisa bangkrut. Wah, begitu ya. Hah, dia bisa pisah. Saudara, kita nggak tahu. Ya. Masalah kehidupan bisa datang kapan saja. Tetapi saudara, bila dalam keadaan seperti itu, yang dipertanyakan kepada kita adalah melalui firman Tuhan ini, kemana kita mencari pertolongan, saudara? Kemana? Saudara, melalui pengalaman hidup Daud ini mau meyakinkan kita bahwa satu-satunya penolong hanyalah Tuhan. Amin, saudara ya. Berarti dari perjanjian lama, perjanjian baru, bapak-bapak gereja di zaman modern seperti ini, bahkan di zaman yang super modern bisa dikatakan, firman Tuhan mau tetap mengatakan pertolonganku ialah hanya dari Tuhan. Allah bukan hanya memberikan kesembuhan, tetapi juga mengobarkan kembali semangat yang telah padam dan memberikan harapan baru. Itu yang mau digambarkan oleh Daud, saudara. Daud berkata, aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita. Wah, ini menggambarkan bagaimana ada satu semangat baru melihat ke depan, begitu ya saudara ya. Ini luar biasa penggambaran kalimat yang penulis Mazmur ini lakukan, saudara. Saudara, permasalahannya saat ini adalah bagaimana kita bisa belajar dan menjadi seperti Daud. Bukan untuk menjadi raja seperti Daud di zaman itu, saudara, tetapi memiliki karakter rohani seperti Daud. Bagaimana orang Kristen bisa menyadari, saudara, kalau Tuhan pasti selalu menjadi penolong kita.
Yang seringkali kita nyanyikan itu, saudara. Tuhan sanggup, Tuhan adalah penolongku. Tapi sebenarnya sadar enggak kalau Tuhan memang benar-benar bisa menolong saudara dan saya? Saudara, yang pertama mari kita belajar ketika kita ditanya bagaimana orang Kristen bisa menyadari kalau Tuhan pasti selalu menjadi penolong hidup. Yang pertama, saudara, mari kita mengenal Tuhan dengan akrab, saudara. Kenal Tuhan dengan akrab. Saudara, beda ya. Kalau saya mungkin kenal beberapa saudara di sini, tapi maaf belum akrab, saudara ya. Mungkin ada yang saya akrab ya. Dengan Lasu Yunus, mungkin saya kenal dekat begitu ya. Tapi saya mungkin belum terlalu kenal dekat, kenal akrab dengan jemaat yang lain. Bukan sombong, saudara ya. Tapi maksudnya penggambarannya seperti itu. Saudara kenal banyak orang di gereja ini, di rumah tangga, ya, di keluarga, ataupun di tetangga maksudnya ya, saudara ya. Tapi saudara belum tentu kenal akrab, bukan? Apalagi orang Jakarta sama tetangganya mungkin tahu aja, tapi tidak kenal begitu ya. Hanya tahu gitu ya. Padahal sudah bertetangga, tembok dempet-dempetan 10 tahun gitu ya. Mungkin seperti itu penggambarannya. Tapi di sini dikatakan bagaimana orang Kristen bisa menyadari kalau Tuhan pasti selalu menjadi penolong hidup. Kenal dulu Tuhan dengan akrab. Daud berelasi dan mengenal Tuhan dengan sangat karib, saudara. Dia berani mempersilahkan Tuhan memeriksa dan menilai dirinya dengan total. Ada satu ayat firman Tuhan, Tuhan inilah aku, selidiki aku ya Tuhan ya. Daud pernah katakan itu ya. Dia berani persilakan Tuhan memeriksa, menilai dirinya dengan total. Daud bukan pribadi yang sempurna, saudara, kita tahu. Tapi dalam posisi jatuh bangunnya, Daud berhasil mengingat kebaikan Tuhan dan ia mampu membuka diri di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, ini aku Tuhan, aku berdosa nih. Tidak banyak ya orang Kristen saat ini bisa begitu ya. Kalau dosa, ya udah dah Tuhan maklum dah. Gitu ya. Atau kalau berdosa ya diam-diam saja. Atau bahkan yang celaka kalau berdosa dia menikmati dosa itu. Wah, itu yang lebih celaka, saudara ya. Artinya apa? Tuhan nggak perlu tahu dengan dosa saya ini. Itu yang paling celaka, saudara. Tetapi Daud sebaliknya rela. Tuhan menguasai dan memimpin hatinya. Kalau dengan bahasa yang vulgar, saudara, Daud rela Tuhan mengacak-ngacak gitu ya hatinya ya. Dan artinya untuk direstruktur kembali, untuk diperbaharui, maksudnya begitu ya, bukan diberantakin, tapi Daud rela Tuhan masuk ke dalam hatinya yang dalam ruang pribadinya. Seringkali kita suka katakan Tuhan masuk hatiku, come into my heart, begitu ya, ada pujiannya ya. Tapi di ruang tamu aja, kalau bisa di dalam ruang tamu hatiku, karena ruang pribadi hatiku terlalu kotor, terlalu busuk. Tuhan gak perlu tahu, begitu ya. Kita seringkali membatasi Tuhan. Saudara, saat ini pertanyaan bagi kita, how deep is your relationship with God? Seberapa dalam, saudara, saat ini, saudara ya. Jangan bilang, oh 1 tahun yang lalu saya dekat banget sama Tuhan. Saya katakan saat ini. Seberapa dalam hubungan saudara dengan Tuhan saat ini? Lagi sedekat apa saudara dengan Tuhan saat ini, saudara? Semoga saudara tidak sedang jauh relasinya dengan Tuhan ya saat ini. Banyak faktor, saudara, yang bisa menjauhkan relasi kita dengan Tuhan. Yang pertama yaitu persoalan hidup. Betul? Ya. Kenapa? Persoalan hidup seperti tadi yang saya ilustrasikan, mungkin kesehatan kita yang terganggu, ya. Saudara bisa menjadi jauh dengan Tuhan. Kebangkrutan usaha itu juga bisa membuat kita jadi jauh sama Tuhan. Permusuhan dan dendam, baik itu di antara anggota keluarga, anak dengan orang tua, bahkan juga relasi suami istri, kakak adik, teman bisnis, apalagi sesama anggota jemaat, saudara. Ada permusuhan, ada dendam. Itu juga yang bisa menjauhkan kita
relasi kita dengan Tuhan. Masalah finansial keluarga ataupun pribadi, saudara, ya, terlibat hutang. Saudara, salah satu di zaman ini orang yang tingkat depresinya tinggi yaitu saat-saat ini adalah di masa-masa pandemi COVID-19 ini terlibat hutang. Saudara. Dan itu juga yang bisa menjadikan kita jauh dari Tuhan. Belum lagi saudara prosesnya perceraian yang sedang dipersiapkan, tanda petik saudara ya, sedang dalam menuju perceraian maksudnya ya, hubungan suami istri. Sedih sekali saudara. Emang enak suasana hati mereka saudara? Enggak. Walaupun dalam luarnya kelihatan egonya sama-sama tinggi begitu ya. Iya, aku mau pisah, aku mau pisah. Tapi kalau ditanya yang paling dalam hatimu, emang enak? Enggak enak saudara. Itu yang bisa membuat kita jauh dari Tuhan. Belum lagi kematian orang yang dikasihi. Wah, itu sudah pasti ya. Saya punya AI saudara ya. Saya ceritakan tapi dia juga udah gak ada saudara, dia sudah meninggal ya. Dulu saudara ya, waktu terjadi tragedi yang memilukan tahun 90 kah ya, tahun 90 ya. Saya masih remaja waktu itu. Anaknya kecelakaan, mantunya juga patah tulang, ya patah-patah banyak ya di jalan tol Tangerang Jakarta. Anaknya meninggal di tempat dan cucunya juga terpental habis-habisan gitu ya. Meninggal anaknya. Saudara, dia marah sama Tuhan. Dia kecewa sama Tuhan. Benar-benar saat itu kerohaniannya ambruk saudara. Tidak mau ke gereja, tidak mau berdoa. Saudara, saya ingat sekali, kalau situasi itu terjadi menimpa saudara dan saya, Tuhan izinkan, di mana pertolongan kita? Ini persoalan hidup. Berikutnya saudara, yang bisa menjauhkan relasi kita dengan Tuhan, kalau kita ditanya mengenal Tuhan dengan akrab, tapi relasi kita juga bisa jauh, yaitu selain persoalan hidup, ternyata lucunya saudara, uniknya saudara, kenyamanan hidup. Wow. Kalau kita secara manusia sebagai orang Kristen mengatakan, hah gila ya udah nyaman jauh sama Tuhan. Tunggu dulu saudara. Ternyata kenyamanan hidup pun juga bisa membuat relasi kita menjauh dari Tuhan. Maksudnya apa? Kita lupa kepada Tuhan yang sebenarnya itu dialah yang mendatangkan berkat-berkat atas hidup dan rumah tangga kita saudara. Kita menjadi tawar hati ketika sedang berada di dalam serba kecukupan, bahkan sampai kelimpahan. Akhirnya situasi seperti itu membuat kita jauh dari Tuhan juga, saudara. Saudara maaf ya, saya harus ingatkan sebagai hamba Tuhan, dalam kondisi kita, jikalau Tuhan berikan kesempatan untuk bisa berbisnis besar, untung besar, cuan besar ya, melakukan deal-deal dengan profit yang menjanjikan, bahkan juga ketika saudara dan saya bisa menikmati waktu-waktu traveling terus, begitu saudara ya, dalam 1 bulan traveling terus, cuman hanya 2 hari di rumah, gitu ya, keliling sana terus, gitu ya. Minggu ini seminggu ke Kutub Utara, ya pulang lagi 1 hari, terus ke Kutub Selatan misalnya gitu saudara ya. Saudara maaf, saya harus ingatkan sebagai hamba Tuhan, saudara jangan pernah meninggalkan waktu ibadah di hari Sabat, itu yang pertama. Amin ya. Sekarang kan sudah gampang ya teknologi ya, online ya. Yang penting saudara siapkan waktu 1-2 jam dengan sungguh-sungguh saudara ya. Jangan sambil naik Niagara saudara ya, sambil liatin ibadah begitu ya. Tapi maksudnya benar-benar sungguh-sungguh kita freeze dulu gitu ya. Saudara ingat waktu ibadah, ingat waktu doa saat teduh pribadi, saudara itu jangan ditinggalkan saudara. Amin ya. Yang ngomong amin janji sama Tuhan ya. Jangan lupa saudara ya. Boleh saudara, yang kata orang dunia sekarang healing dong, healing gitu ya. Tapi gak mau ketemu Tuhan healing ya. Healing sesungguhnya adalah ketemu hadirat Tuhan. Amin ya. Itu healing sesungguhnya. Healing sesungguhnya itu adalah giat melayani Tuhan. Amin. Itu healing gitu ya. Saudara ya. Musuh itu stres. Salah gitu ya. Enggak ya. Tapi justru healing yang sesungguhnya giat bekerja buat Tuhan. Ya. Giat bekerja buat Tuhan. Yang kedua, saudara. Bagaimana
kita sebagai orang percaya di zaman ini, saudara ya, bisa mengenal, bisa menjadi seperti Daud, bisa belajar seperti Daud, yaitu yang kedua, mari kita miliki hati yang selalu rindu untuk bertumbuh, menuntut diri. Saudara, Daud dalam hidupnya selalu berusaha untuk semakin memahami sifat Tuhannya. Ya, kalau Tuhan mah udah paham sifat kita, kejelekan kita bahkan gitu ya, saudara ya. Tapi Daud setiap saat kalau saya melihat kisahnya itu, dia mau semakin hari semakin step higher begitu ya. Untuk apa? Mengenal sifat Tuhannya. Selalu rindu untuk bertumbuh bisa dikatakan. Selalu berusaha untuk memahami sifat Tuhan, sekaligus dia mau terus mencoba untuk melakukan kehidupan yang lebih baik di hadapan Tuhan. Saudara. Kondisi ini sering dibuktikan oleh Daud dalam setiap situasi kehidupannya. Daud yang mau menyesali dosa, Daud yang sadar dia sangat bergantung kepada Tuhan, Daud yang selalu percaya kalau Tuhan sanggup menolong, Daud yang selalu mau dan senang memuji-muji Tuhan di setiap kesempatan. Wah, banyak, saudara ya. Itu semua rekam jejaknya membuktikan bahwa Daud pengen terus kenal sifat Tuhan. Saudara, di sini ada yang mau kenal Tuhan terus sifatnya, ya. Kalau saudara semakin kenal berarti saudara semakin dekat, ya. Hubungan suami istri, kalau saudara mau semakin kenal sifat dari pasangan saudara, saudara pasti menjadi pasangan yang sangat mengerti, ya, saling mengerti, saling memahami dan semakin cinta seharusnya, ya. Saudara, kiranya teladan ini semua semakin memberikan semangat kepada kita orang Kristen di zaman ini untuk memiliki pengalaman yang sama seperti Daud. Ya, bukan hanya sebagai bahan khotbah, tema khotbah, tapi kita semakin paham. Di zaman ini pun kita harus seperti itu, mengenal dengan akrab dan juga menuntut diri selalu mau rindu untuk bertumbuh. Saudara, saat ini kalau begitu bagaimana dengan kehidupan kekristenan kita? Ya, sebagai anggota jemaat GKR Telugong secara khusus. Apa yang biasanya kita anggap dan andalkan dalam hidup ini sebagai sumber pertolongan? Apakah itu kehebatan kita, kepintaran kita, limpahnya keuangan kita, tingginya derajat sosial kita, banyaknya kenalan orang-orang hebat di sekitar kita? Apakah itu menjadi andalan kita, saudara? Di mana Tuhan saudara tempatkan sebagai backup plan kah? Ya? Atau sebagai ban serep begitu ya? Sebagai alternatif pilihan atau pertolongan pengganti? Apakah demikian, saudara? Saudara, kiranya setelah kita melihat dan mengetahui teladan hidup Daud ini, kita semakin tertegur dan juga sekaligus dikuatkan bahwa sesungguhnya sumber pertolonganku adalah hanya dari Tuhan. Amin. Ya. Bukan itu semua tadi yang saya katakan. Pintaran, kelimpahan materi, kenal orang-orang penting, ya. Kenal apa? 12 naga, 12 semut gitu ya, saudara. Wah, bukan itu semua, saudara ya. Saudara, sebagai orang Kristen di zaman ini, mari saatnya kita menjadi pribadi yang peka dan tanggap untuk mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan yang terjadi dalam hidup ini. Baik yang terjadi pada rumah tangga kita, pekerjaan bisnis kita, studi kita, bahkan pelayanan yang masih dipercayakan kepada kita. Karena sesungguhnya hidup kita ini sangat bergantung mutlak kepada kasih karunia Tuhan, saudara. Sudah seharusnya seluruh aspek kehidupan kita juga selalu mencari kesenangannya Tuhan. Hidup untuk memuliakan Tuhan, saudara. Baik ketika kita sedang berada di atas tadi ya, maupun ketika kita sedang berada di bawah. Saat kita senang maupun susah, saat kita dalam keadaan baik-baik saja, maupun saat sedang tidak baik, saudara. Pengenalan kita kepada Tuhan harus semakin akrab dan kita harus semakin rindu untuk menuntut diri ini, saudara, bertumbuh secara rohani. Demi apa, saudara? Demi terciptanya generasi gereja Tuhan yang dewasa dan tangguh di dalam menghadapi zaman ini, saudara. Kalau saudara di angkatan ini kita nih ya, saudara dan saya termasuk ya.
menjadi orang Kristen yang loyo, yang lesu, yang gampang baperan, yang lebay, gitu ya. Saudara, kira-kira warisan apa yang kita akan siapkan untuk generasi selanjutnya? Warisan apa? Ya warisan yang sama, yang lesu, yang penakut, khawatiran, apalagi pelit sama Tuhan. Saudara, demi sekali lagi terciptanya generasi gereja yang dewasa dan tangguh di masa-masa yang akan datang. Amin, saudara. Saudara mau berikan warisan seperti apa untuk gereja Tuhan? Tentu salah satunya adalah saudara mau berikan warisan satu iman yang selalu percaya bahwa Tuhan adalah sumber pertolonganku. Tuhan yang selalu tolong GKR Telugong. Amin, saudara. Ya. Tuhan yang selalu tolong pelayanan majelis di sini, saudara. Amin. Tuhan yang selalu tolong. Dan Tuhan juga yang selalu tolong hidup saudara dan saya. Kepada para majelis atau pemimpin gereja yang akan diteguhkan sebentar, apakah saudara juga percaya bahwa sumber pertolongan kalian di dalam melayani gerejanya hanya ada pada Tuhan saja? Ini ya, pertanyaan buat kalian, percaya saudara? Amin ya. Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, suara manusia sudah berhenti. Kiranya Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, sungguh terus menggelisahkan hati kami, sungguh terus berkuasa atas hidup kami, agar kami boleh mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini dengan penuh syukur dan sukacita. Bukan saja di mulut kami mengatakan bahwa Engkau Tuhan sumber pertolongan hidupku. Bukan Tuhan. Tetapi sungguh segenap hati dan tingkah laku kami, gaya hidup kami, sungguh mencerminkan bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang percaya bahwa Tuhan benar sumber pertolonganku. Tuhan tolong jemaat GKR Telugong, Tuhan tolong para pemimpin gereja di tempat ini sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, mau kenal akrab dengan Tuhan, dan mau terus bertumbuh dewasa rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.